Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba gali lebih dalam ya, sebuah rekaman audio reflektif yang menarik banget. Judulnya Perjalanan Mengenal Kehendaknya. Betul, ini semacam catatan pribadi gitu ya, tentang bagaimana seseorang bertumbuh dalam memahami apa sih maunya Tuhan. Iya, dan yang mau kita bedah bareng Anda ini, intinya tuh ada pergeseran. Pergeseran yang menurut saya fundamental banget. Gimana tuh pergeserannya? Dari yang tadinya kayak nyari-nyari peta gitu ya, rencana Tuhan di luar, jadi lebih fokus ke pembentukan diri di dalam. Jadi soal siapa kita jadinya, bukan cuma apa yang harus dilakukan. Oke. Masuk akal. Anda mungkin pernah kan ngelasa di persimpangan, bingung, terus nanya, Tuhan sebenarnya maumu tuh apa sih buat saya? Nah, pertanyaan ini nih yang jadi awal ceritanya. Relatable banget ya kayaknya buat banyak orang. Awalnya sih digambarinnya biasa aja. Hidup sehari-hari, ada harapan. Tapi kok kayak ada yang kurang gitu. Ada pertanyaan di batin, apa cuma ini aja ya? Ada yang lebih besar nggak sih? Semacam kegelisahan gitu ya. Iya. Dan ini mengubah cara dia berdoa. Dari yang tadinya cuma minta-minta, jadi lebih ke memohon pengertian. Tuhan, tunjukin dong apa kehendakmu? Nah, ini menarik. Lalu ada bagian soal diamnya Tuhan kan di rekaman itu. Iya, betul. Itu gimana tuh penjelasannya? Jadi diamnya Tuhan itu nggak dilihat sebagai nggak adanya jawaban, tapi lebih kayak ruang jeda. Semacam undangan buat dengerin pakai cara lain. Cara lain, Hmm. maksudnya? Pakai hati. Justru pas hening itu, penulis ini ngerasa kayak didorong buat ngelihat ke dalam diri. Buat bener-bener nyimak gitu. Oke. Jadi keheningan itu jadi momen refleksi ya. Tapi kan prosesnya nggak selalu enak ya. Pasti ada susahnya. Pasti, diceritain juga kok soal rintangan. Rencana udah disusun rapi, gagal. Doa rasanya mantul aja. Kesempatan kayak ketutup. Pasti muncul ragu dong ya. Mikir, waduh salah jalan nih kayaknya. Atau jangan-jangan salah nangkep maksud Tuhan. Nah, ini dia poin pentingnya. Rintangan itu di narasi ini nggak dilihat sebagai tanda stop, malah dilihat sebagai bagian dari proses. Bagian dari proses. Gimana tuh? Dibilang kalau kehendak Tuhan itu seringnya bukan jalan tol mulus, tapi justru jalan yang penuh pembentukan karakter. Jadi hambatan itu bukan buat menghentikan, Tapi, bisa jadi justru buat ngarahin, buat belokin ke jalan lain yang mungkin lebih pas. Ada kutipan, mengalihkan saya ke jalan yang lebih baik, gitu katanya. menarik cara pandangnya. Dan di tengah kesulitan itu, di tengah rasa sunyi, ragu, ada titik balik ya? Betul, titik baliknya itu bukan nemu jawaban logis kenapa begini, kenapa begitu, tapi lebih ke pengalaman pribadi. Perjumpaan pribadi ya, dengan Tuhan, yang di sini disebut Yesus Kristus. Kehadirannya itu yang jadi jawaban. Persis. Dan dari situ muncul kesadaran baru, fundamental banget. Boleh saya kutip sedikit? Silakan. Kehendak Allah itu pada intinya bukan soal apa atau di mana, tetapi tentang menjadi siapa. Menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Ini, pergeseran fokusnya luar biasa sih. Iya, benar. Bukan lagi tentang apa atau di mana, tapi siapa. Nah, serupa dengan Kristus itu gimana maksudnya di konteks ini? Apa harus jadi hebat gitu? Ternyata enggak. Justru fokusnya malah ke hal-hal kecil, praktis banget, sehari-hari. Contohnya? Kayak belajar ngampunin orang yang nyakitin kita, padahal rasanya susah banget. Atau belajar memberi pas kita sendiri lagi pas-pasan. Atau ya, melayani tanpa mikir dapat apa. Oh, jadi tindakan-tindakan konkret gitu ya, yang kelihatannya sepele mungkin. Iya, ini kayak prinsip kesetiaan di perkara kecil itu loh. Yang katanya jadi dasar buat hal besar. Jadi karakternya dibentuk lewat pilihan-pilihan kecil itu. Setiap hari. Wah, ini bener-bener ngubah cara kita mikir soal nyari kehendak Tuhan ya. Bukan kayak nyari titik X di peta terus udah, selesai. Betul. Pengalaman ini ngambarinnya lebih kayak sebuah tarian yang terus berlangsung. Proses yang dinamis. Setiap hari jadi ada pilihan ya, mau respons pakai kasih atau malah jadi pahit. Mau pilih percaya atau ngandelin aman ala dunia. Mau nurutin Tuhan atau ego. Iya. Bahkan mimpi-mimpi pribadi pun jadi perlu disaring lagi, bukan dibuang, tapi diserahin, dimurnikan dalam hubungan sama Dia. Oke, jadi kalau ditarik benang merahnya nih, perjalanannya itu dari nyari tanda di luar. Jadi menerima transformasi di dalam,
Kuncinya jadi di kesetiaan pada hal kecil dan percaya sama hubungan dengan Tuhan. Walaupun masa depan belum kelihatan jelas. Ada kutipan yang kuat banget ya di akhir itu. Yang mana tuh? Yang ini, saya mungkin tidak tahu apa yang ada di depan, tapi saya tahu siapa yang memegang masa depan saya. Itu ngena banget sih. Iya, jadi kehendak Tuhan itu bukan beban atau daftar tugas, tapi lebih kayak undangan untuk berjalan bersamanya dalam kepercayaan dan kasih. Jadi kesimpulannya, ada pergeseran besar ya, dari nanya apa atau di mana, jadi lebih fokus ke siapa diri Anda dibentuk dalam proses ini, lewat hal-hal kecil sehari-hari. Tepat sekali. Dan mungkin sebagai penutup, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Ini terinspirasi dari akhir rekaman tadi. Apa tuh? Gimana kalau fokus utama kita itu bukan melulu soal nemuin semua detail rencananya, tapi lebih ke usaha buat terus mengenal pribadi di balik rencana itu. Nah, kira-kira apa ya dampaknya buat pilihan-pilihan kecil yang Anda hadapi hari ini? Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan.